kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Update berita hari ini yang pertama dari Persija, yaitu salah satu klub bola di Indonesia. 19 pemain bebas COVID-19. Persija Jakarta mengabarkan bahwa jumlah pemainnya yang positif COVID-19 ini berkurang. Berdasarkan hasil tes PCR pada Jumat 11 Februari 2022, jumlah pemain yang negatif sekarang ada 19 pemain Persija yang bebas COVID-19, yaitu Andrianus Dwiki Arya, Andri Tani, Braif Fatori, Hadi Ardiansyah, Ihsan Kurniawan, Ikhwan Ciptadi Muhammad, Ilham Pio Fahmi, Imam Fatur Rahman, Ismet Sofian, Rangga Widiansa, Marcos Simic, Maman Abdurrahman, Muhammad Ferrari, Osvaldo Ardiles Hai, Raski Syahwal Ginting, Raka Cahyana Riki, Riko Simanjuntak, Yuji Utomo, dan Syahrian Abimanyu. Ke-19 pemain tersebut langsung menjalani latihan reguler pada Sabtu 12 Februari untuk persiapan menghadapi Persebaya Surabaya. Partai pekan ke-25 BRI Liga 1 2021-2022 itu bakal digelar di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Sementara yang positif COVID-19 ada 16. Satu diantaranya yaitu Rohit Chan yang baru dinyatakan terpapar pada hari Jumat 11 Februari. 3 diantaranya juga menjalani karantina bersama timnas Indonesia U23. Ketiganya yaitu Cahya Supriyadi, Irfan Jauhari, dan Taufik Hidayat. Salah satu pemain Persija yang sudah terbebas dari COVID-19, Ihsan Kurniawan, mengaku bersyukur. Gelandang berusia 26 tahun ini pun berharap bisa sehat terus. Alhamdulillah sudah negatif. Saya berharap kondisi saya tidak terlalu drop, sebab saat dinyatakan positif, saya sempat demam 2 hari, tutur Ihsan. Tapi selama masa isolasi, saya dan teman-teman lainnya tetap menjalani sesi latihan. Selain itu, saya pun melakukan latihan tambahan. Jadi, jika memang mendapatkan kesempatan tampil, saya siap, imbuhnya. Berita yang kedua kali ini ada di Liga Serie A, di mana 5 pemain dengan gaji tertinggi di Serie A mayoritas dari Juventus. Serie A adalah salah satu dari 5 liga top Eropa. Meski tidak seglamor Premier League, Serie A masih bisa menarik perhatian pemain bintang dari berbagai negara. Ada banyak pemain bintang yang merumput di kompetisi kasta tertinggi Italia ini. Sebut saja Paulo Dybala, Lautaro Martinez, hingga Zlatan Ibrahimovic. Klub Italia tidak menghamburkan banyak uang di bursa transfer untuk membeli pemain berkualitas. Akan tetapi mereka sanggup memberikan upah fantastis kepada bintang-bintangnya. Lalu siapa saja pemain Serie A dengan gaji tertinggi saat ini? Berikut ini nama-namanya. Urutan pertama ada Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic sudah tidak muda lagi. Akan tetapi bomber asal Swedia itu masih menjadi andalan di lini depan AC Milan. Pada musim ini, Ibrahimovic masih mampu menunjukkan kehebatannya. Pemain berusia 40 tahun tersebut sudah mencetak 8 gol dari 14 penampilan di Serie A. Ibrahimovic dikontrak Milan hingga akhir musim ini. Mantan pemain PSG itu mendapat gaji sebesar 134.000 euro per pekan atau sekitar 2,17 miliar rupiah. Dan yang kedua ada Adrien Rabiot. Juventus merekrut Adrien Rabiot pada tahun 2019. Bianconeri mendapatkan pemain asal Prancis tersebut secara gratis setelah kontraknya bersama PSG berakhir. Rabiot mendapatkan gaji menggiurkan setelah bergabung dengan si Nyonya Tua. Dia menerima 134.000 euro setiap pekan atau 2,25 miliar. Rabiot sudah memainkan 108 pertandingan di semua kompetisi untuk Juventus. Dia berhasil menyumbang 6 gol dan 5 assist dari penampilannya tersebut. Aaron Ramsey.
Sama seperti Rabiot, Aaron Ramsey juga bergabung dengan Juventus secara gratis. Pemain asal Wales tersebut datang ke Turin dari Arsenal pada musim panas 2019. Ramsey tak selalu menjadi pilihan utama di Allianz Stadium. Meski begitu, mantan pemain Cardiff City tersebut berhasil mengantongi 134.000 euro setiap pekan atau 2,25 miliar. Pada musim ini, Ramsey hanya mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 5 kali dari Massimiliano Allegri. Dia dikabarkan berniat untuk hengkang dari Juventus di bursa transfer kali ini. Dan yang selanjutnya ada Paulo Dybala. Paulo Dybala merupakan pemain andalan di lini depan Juventus. Pemain asal Argentina tersebut membela Bianconeri sejak tahun 2015 setelah didatangkan dari Palermo. Setelah Cristiano Ronaldo pergi, Dybala sekarang mampu menunjukkan performa yang bagus bersama Juventus. Dia sudah mencetak 11 gol dari 22 penampilan bersama Bianconeri. Saat ini pemain berusia 28 tahun tersebut mendapatkan gaji sebesar 140.000 euro per pekan atau sekitar 2,27 miliar rupiah. Akan tetapi kontraknya di Allianz Stadium akan habis pada akhir musim ini. Matthijs de Ligt menjadi pemain yang mendapat gaji paling tertinggi di Serie A. Pemain belakang asal Belanda itu menerima bayaran 153 euro per pekan atau 2,48 miliar rupiah di Juventus. Juventus mendatangkan De Ligt dari Ajax Amsterdam dengan biaya 75 juta euro. De Ligt dikontrak Bianconeri sampai tahun 2024 mendatang. Pemain berusia 22 tahun tersebut sudah mencatatkan 98 penampilan di semua kompetisi untuk Bianconeri. Dari jumlah itu dia berhasil menyumbang 6 gol dan 2 assist. Kali ini berita dari Liga Inggris. MU dipermalukan Wolves di Old Trafford. Legenda Manchester United, Paul Scholes, mengecam performa tim Setan Merah. Kalah dipermalukan Wolverhampton dengan skor 0-1 di Old Trafford. Dalam laga ini skor 0-0 bertahan hingga menit ke-82. Sampai akhirnya João Moutinho muncul menjadi pahlawan kemenangan Wolverhampton lewat gol tunggal yang ia ciptakan di menit-menit akhir. Berkat hasil ini, Manchester United untuk sementara masih menduduki peringkat 7 di tabel klasmen dengan poin 31, terpaut 3 angka dari Wolves yang duduk di posisi ke-8. Scholes tampaknya kecewa dengan hasil ini. Gelandang Manchester United itu pun menumpahkan kekesalannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Lawak, tulis Scholes di Instagram Story dengan bahasa kasar. Tak cuman itu, Scholes juga menambahkan emoji kotoran dan rumah yang memiliki arti pecundang dalam selang bahasa Inggris. Tak lama kemudian unggahan ini pun dihapus. Kekesalan Paul Scholes cukup beralasan jika melihat betapa buruknya penampilan Manchester United di pertandingan ini. Tim asuhan Ralf Rangnick tercatat hanya bisa 2 kali melepas tembakan tepat sasaran dalam 2 kali 45 menit melawan Wolves. Tak cuma itu, Manchester United juga tercatat 145 kali kehilangan bola pada laga ini. Ini adalah klasmen Premier League sementara. Oke, yang selanjutnya ada Milner. Sepertinya masih akan terus bertahan di Liverpool. Manajer Liverpool ini, Jurgen Klopp, mengatakan James Milner kemungkinan akan bertahan di Anfield karena kini ia sedang membahas kontrak barunya dengan manajemen The Reds. Milner kini sudah sangat uzur. Per Januari 2002 kemarin, ia genap berusia 36 tahun. Kesempatan bermainnya di Liverpool makin berkurang. Dari hari ke hari, sekarang ini Milner cuma jadi pemain pelapis saja. Sekarang kontrak Milner dan Anfield bakal kadaluarsa pada musim panas. Dengan usianya sekarang ini, ada kabar bahwa Liverpool tak akan memperpanjang kontrak gelandang serba bisa tersebut. Teka-teki soal masa depan James Milner tampaknya akan segera mendapatkan jawaban. Pasalnya, Jurgen Klopp mengatakan bahwa pihak Liverpool kini sedang menggelar negosiasi dengan Milner untuk memperpanjang kontraknya di Anfield.
Ada pembicaraan dengan Milner, tetapi biasanya kami tidak berkomentar tentang itu. Tidak ada alasan untuk itu, tapi saya sedang dalam pembicaraan, jadi kita lihat saja nanti terangnya. Milner pun tak berniat pensiun. Jurgen Klopp juga menambahkan, James Milner tak punya niatan untuk pensiun meski usianya tahun depan menginjak 37 tahun. Sebab hasratnya untuk terus bermain masih membara. Tidak ada kemungkinan Mili akan pensiun tahun depan, jadi ia sangat ingin bermain. Saya memahaminya, jujur, karena kehidupan demi karir. Ketika Anda cukup beruntung untuk tetap sehat jauh lebih lama daripada karir Anda, terangnya. Oke, saat ini AC Milan pimpin klasmen sementara di Serie A. Setelah sekian pekan berlalu, pemuncak klasmen Serie A akhirnya berganti sosok. AC Milan sukses menyalip salah satu rival bebuyutannya, Inter Milan. Usai mengalahkan Sampdoria pada minggu kemarin, Milan cukup dibuat kerepotan oleh klub berjuluk Blu Cerchiati tersebut. Kendati bermain sebagai tuan rumah di San Siro, 15 tembakan diciptakan, 7 diantaranya menemui sasaran. Tapi Rossoneri cuma bisa menang tipis 1-0. Gol tersebut berasal dari aksi sang penyerang Rafael Leao. Ketika pertandingan baru berjalan selama 8 menit, pemain asal Brasil tersebut menjebol gawang Sampdoria dengan memanfaatkan umpan panjang dari Mike Maignan. Dan meski margin skor tidak besar, kemenangan Milan tersebut bernilai 3 poin. Berkat itu mereka bisa menggeser Inter yang dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Napoli pada minggu kemarin. Milan sebenarnya tidak berada pada posisi yang aman untuk bersukacita. Mereka cuma unggul 1 angka dari sang rival, ditambah lagi Inter masih memiliki laga kontra yang harusnya digelar pada Desember 2021 lalu, namun ditunda. Akan tetapi keberhasilan mencapai puncak tetaplah menjadi suatu yang patut untuk dirayakan. Ini menjadi pekan yang sempurna, kata sang pelatih Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia pasca pertandingan. Ada pertandingan yang sangat sulit muncul sepekan lalu. Jadi memenangkan ketiganya adalah pertanda bagus. Kami harus melewati laga demi laga dan mempertahankan mentalitas ini, lanjutnya. Milan menunjukkan siklus yang berbeda musim ini pada tahun ke tahun. Mereka seringkali mengalami penurunan performa di tengah berjalannya musim yang membuatnya kehilangan kesempatan meraih Scudetto. Tahun lalu, tepat di tanggal yang sama, Milan menelan kekalahan dari Spezia, sehingga harus turun dari puncak. Dan selama bulan Februari, mereka cuma bisa memenangkan 2 dari 4 laga yang tersedia. Milan yang sekarang punya identitas, terlepas dari siapapun yang bermain, dan itu adalah hal yang paling memuaskan buat saya. Pekerjaan kami beserta klub, tambah Pioli. Kali ini dari Liga Inggris, Liverpool bekuk Burnley. Liverpool main tak sesuai standar, akan tetapi tetap bisa menang saat bertemu Burnley di Turf Moor. Liverpool bertamu ke markas Burnley untuk menjalani laga pekan ke-25 Premier League 2001-2022. Pertandingan berlangsung tidak mudah. Burnley membuat Liverpool kerepotan dengan pertahanannya yang ketat dan serangan-serangannya yang berbahaya. Bahkan Alisson Becker dipaksa bekerja keras untuk mengamankan gawangnya. Liverpool tak bisa mencetak gol pada menit ke-40. Gol ini dicetak oleh Fabinho dari situasi sepak pojok. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Burnley pun dipaksa bertekuk lutut dengan skor 0-1 oleh Liverpool. Hasil ini tentu saja menimbulkan beragam reaksi dari netizen, termasuk fans Liverpool. Kelemahan Manchester United diumbar pelatih Southampton. Dulu, Southampton hanya bisa bermimpi meraih poin di markas Manchester United. Sekarang, klub berjuluk The Sign tersebut mampu merencanakan dan mewujudkannya. Meski materi pemain masih jauh kalah dari The Red Devil, Southampton bertemu Manchester United dalam laga lanjutan Premier League hari Sabtu 12 Februari 2022 di Old Trafford. Pada mulanya mereka sempat tertinggal lebih dulu setelah Jadon Sancho mencetak gol di menit ke-21. Manchester United terlihat lebih dominan, namun klub besutan Ralf Rangnick tersebut masih memberi kesempatan pada Southampton untuk mencetak gol. Kesempatan itu tidak disia-siakan sama sekali. Pada menit ke-48, Chi Adam berhasil membuat pendukung setia Manchester United terdiam. Tembakan mendatar darinya gagal dihalau David De Gea sehingga gol bisa tercipta dan skor berubah menjadi imbang.
Gaya bermain Rangnick yang membuat Manchester United gagal meraih kemenangan dari laga ini. Pria asal Jerman tersebut memang dikenal sebagai pencetus skema gegenpressing yang sedang populer sekarang. Gegenpressing berhasil digunakan Liverpool dan Chelsea di bawah asuhan Jurgen Klopp beserta Thomas Tuchel. Namun, Manchester United tidak terbiasa menggunakan gaya bermain semacam ini di tahun-tahun sebelumnya. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh pelatih Southampton. Ia menyadari kalau Manchester United tidak terbiasa melakukan tekanan dalam rentan waktu tertentu, sehingga gol bisa direncanakan. Mereka tidak terbiasa melakukan itu. Selama lebih dari 30 atau 40 menit kami masuk dalam permainan setelah itu, ujar Hasenhuttl setelah pertandingan. Yang berikutnya ada Liga Spanyol, yaitu hasil pertandingan Espanyol versus Barcelona. Espanyol dan Barcelona bermain imbang 2-2 dalam partai derby lanjutan La Liga 2001-2002, Jornada 24. Yang digelar di RCDE Stadium pada hari Senin. Barcelona sempat memimpin lebih dulu lewat gol Pedri, namun Espanyol bangkit dan membalikkan skor berkat gol Sergi Darder dan Raúl Di Tomás. Luuk De Jong menjadi penyelamat Barca dari kekalahan lewat gol-golnya di menit akhir. Berkat hasil ini, Barcelona naik ke peringkat 4 dengan poin 39, sedangkan Espanyol menduduki posisi 13 dengan perolehan poin 28. Di babak pertama, laga baru berjalan 2 menit, Barcelona sudah berhasil membuka keunggulan lewat aksi Pedri. Menerima asis Jordi Alba, Pedri dengan tenang sukses menaklukkan Diego Lopez. Espanyol pun mencoba untuk mencari gol penyeimbang. Meski demikian, tuan rumah masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Barcelona yang digalang Ronald Araujo dan Gerard Piqué. Espanyol akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-40 lewat tembakan melengkung yang dilepas Darder. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, laga berlangsung cukup ketat sampai Gavi mencetak gol pada menit ke-57. Alih-alih kembali memimpin, Barcelona justru balik tertinggal pada menit ke-64 setelah De Thomas sukses membobol gawang Marc-André ter Stegen usai lolos dari jebakan offside. Barcelona pun berupaya keras untuk menyamakan skor di sisa laga. Namun pasukan asuhan Xavi dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah. Di akhir laga, Gerard Piqué dan Nico Ribaudo sama-sama mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah karena bersih tegang. Tak lama kemudian, sundulan Luuk De Jong sukses membobol gawang Lopez. Skor 2-2 pun menjadi hasil akhir laga ini. Selanjutnya ada hasil pertandingan dari Atalanta versus Juventus. Pekan ke-25 Serie A yang mempertemukan Atalanta dengan Juventus di Stadion Atleti Azzurri d'Italia pada hari Senin 14 Februari 2022 berlangsung sengit. Kedua tim pun harus berbagi angka lantaran pertandingan berakhir imbang 1-1. Baru berjalan 3 menit, Juventus sudah mendapatkan peluang pertamanya dari Dusan Vlahovic. Tembakan ex-Fiorentina tersebut mengarah ke pojok gawang. Namun Marco Sportiello mampu menghentikannya dengan baik. Kontrol permainan di babak pertama dikuasai oleh Juventus. Pada menit ke-14, peluang tercipta setelah Paulo Dybala bekerja sama dengan Weston McKennie. Sayangnya lagi-lagi gagal menghasilkan gol. Sebuah insiden terjadi pada menit 31. Kiper yang keluar dari sarangnya berniat menyapu bola. Ia sempat berbenturan dengan Luis Muriel. Bisa saja mendapatkan kartu merah, namun wasit dan VAR tidak memberikannya. Tidak banyak peluang tercipta di sisa menit-menit babak pertama. Atalanta sempat melancarkan serangan berbahaya, tetapi semua terhenti oleh Matthijs de Ligt. Babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Di babak kedua, sebagian kontrol permainan berhasil direbut oleh Atalanta. Pasukan Gian Piero itu beberapa kali mencatatkan peluang, tapi pertahanan Juventus terlalu rapat. Kendati Atalanta sudah lebih berani keluar, Juventus tetap konsisten melancarkan serangan. Pada menit ke-56, Vlahovic melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Bola seperti hendak masuk gawang, tapi bisa dihentikan dengan luar biasa oleh Sportiello. Gol Atalanta berhasil mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-76. Ladea diberi hadiah tendangan bebas di dekat kotak penalti Juventus. Remo Freuler mengeksekusi dengan mengoper ke Ruslan Malinovskyi yang langsung melepas tembakan keras. Bola melaju kencang dan gagal dihentikan.
skor pun 1-0. Atalanta nyaris mencetak gol keduanya di menit ke-84. Ruslan Malinovskyi mengirimkan bola ke Hans Hetboer yang sudah berdiri bebas di dekat gawang Juventus. Sayangnya tembakan Hetboer mengenai tiang. Juventus tidak menyerah sampai menit terakhir. Hasil terlihat pada masa injury time, di mana sepak pojok Paulo Dybala berhasil dikonversi jadi gol oleh Danilo melalui sundulan Danilo. Danilo membantu Juventus terhindar dari kekalahan sehingga pertandingan berakhir seri 1-1. AS Roma kali ini hampir kalah melawan Sassuolo. Jose Mourinho hampir frustasi. Periode sulit Jose Mourinho bersama AS Roma belum usai setelah imbang lawan Genoa dan kalah dari Inter Milan. Kali ini Mourinho frustasi usai bermain imbang ketika berjumpa Sassuolo. Roma menjalani laga tandang ke markas Sassuolo pada pekan ke-25 Serie A Senin pada 14 Februari 2022 dini hari. Laga di Mapei Stadium berjalan sangat ketat. Kedua tim harus puas dengan skor imbang 2-2 saat duel berakhir. Roma unggul lebih dulu lewat gol Tammy Abraham pada menit 45. Lalu Sassuolo balik unggul dari aksi bunuh diri Chris Smalling dan gol Hamadi Traore. Roma menyamakan skor dari aksi Bryan Cristante pada menit 90. Mourinho kesal dengan 1 poin yang didapat Roma, apalagi dari sisi permainan. Roma tidak menunjukkan aksi sesuai dengan keinginannya. Cara Roma bermain membuat pelatih asal Portugal itu frustasi. Ada beberapa opsi untuk bermain ke dalam dan kami praktis memainkan bola dalam yang sering mereka antisipasi, buka Mourinho. Felix Avena dalam 70 menit tidak memiliki peluang. Di bagian terakhir pertandingan bahkan 11 lawan 10 pemain. Pada intinya kami layak mendapat 1 poin, kata Mourinho. Mourinho memang tidak puas dengan 1 poin yang dibawa pulang. Dia juga tidak cukup puas dengan cara bermain Roma. Tapi secara umum 1 poin yang didapat Roma bukan capaian yang terlalu buruk. Saya bisa membandingkan pertandingan ini dengan kekalahan dari Bologna, Verona, dan Perugia, ucap Mourinho. Hasil imbang bukanlah hasil yang kami inginkan, tetapi setidaknya itu memberi kesempatan untuk merasa bahwa kami belum kalah. Apakah saya memikirkan lebih banyak poin? Tentu. Kami bisa saja menang melawan Genoa. Kami bisa mendapatkan lebih banyak poin, tegasnya. Oke, berita kali ini ada di Liga Inggris. Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol pada 6 laga terakhir bersama Manchester United. Apakah catatan itu menjadi tanda bahwa Ronaldo tidak cocok dengan taktik manajer Ralf Rangnick? Ronaldo memang tidak lagi muda. Dia merayakan ulang tahun ke-37 pada awal Februari lalu. Tapi Ronaldo masih berada pada level yang sangat tinggi. Ronaldo masih menjadi mesin gol utama United. Saat ini Ronaldo mencetak 8 gol dari Premier League dan 6 gol di Liga Champions. Tidak ada pemain United lain yang mencetak gol lebih banyak dari Ronaldo pada 2 kompetisi top tersebut. Lantas mengapa Ronaldo kesulitan pada era Rangnick? Ronaldo telah bermain untuk banyak manajer dalam karir sepak bolanya. Dia juga sudah memainkan beragam gaya bermain. Lalu apa yang membuat Ronaldo kesulitan bersama Rangnick? Rangnick sendiri mulai gelisah dengan penurunannya jumlah gol Ronaldo. 6 laga tanpa membobol gawang lawan adalah catatan buruk. Ronaldo baru mencetak 3 gol dari 10 laga yang dimainkan bersama Rangnick. Ronaldo harusnya bisa lebih banyak mencetak gol. Saya rasa di beberapa pertandingan terakhir kami membuat banyak sekali peluang, ujar Rangnick yang dikutip Manchester Evening News. Kesulitan Ronaldo tidak terjadi pada era manajer United sebelum Rangnick. Walau United gagal meraih hasil bagus, Ronaldo mampu menjadi mesin gol untuk setan merah. Oke, kali ini Lionel Messi, si pemegang rekor gagal penalti terbanyak di Liga Champions. Lionel Messi punya catatan yang buruk dalam hal penalti di pentas Liga Champions. Sebab mega bintang PSG itu kini tercatat sebagai pemain paling sering gagal penalti di Liga Champions. Messi baru saja membela PSG pada leg pertama babak 16 Liga Champions 2021-2022. Pada duel di Parc des Princes itu, PSG meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan PSG dicetak Kylian Mbappe. PSG harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Ada banyak peluang yang dilewatkan, salah satunya dari eksekusi penalti Lionel Messi.
PSG mendapat penalti pada menit ke-61. Aksi Kylian Mbappe dihentikan secara tidak sah oleh Dani Carvajal. Wasit kemudian menunjuk titik putih. Bukan Mbappe, Messi yang maju sebagai penendang penalti. Messi mengarahkan bola sisi kanan. Sepakan La Pulga cukup kencang, tapi kiper Thibaut Courtois menebak arah bola dengan baik. Bahkan dia mampu menggagalkan penalti Messi dengan sempurna. Messi gagal menjalankan tugas sebagai penendang penalti. Ini bukan kali pertama Messi gagal penalti. Di ajang Liga Champions, sepanjang karir Messi sudah 23 kali gagal penalti di Liga Champions. Messi memegang rekor sebagai pemain paling sering gagal penalti di Liga Champions. Messi sejajar dengan legenda hidup Arsenal dan ex pemain Barcelona, Thierry Henry. Kegagalan penalti menjadi noda bagi aksi Lionel Messi pada duel PSG versus Real Madrid. Sebab secara umum peraih 7 gelar Ballon d'Or itu tampil cukup bagus. Dia dominan di lini depan. Messi menjadi pemain yang paling sering mengancam gawang Real Madrid. Messi membuat 8 shot, 2 tepat sasaran tapi bisa digagalkan. Ancaman Messi bukan hanya datang dari tendangan saja, tapi juga membuat peluang untuk rekan satu timnya. Pemain 34 tahun tercatat membuat 4 umpan kunci. Messi juga 5 kali melakukan dribble sukses. Courtois adalah aktor yang membuat nama Messi masuk dalam rekor buruk Liga Champions. Courtois mengungkap bahwa dia sudah mempelajari penalti Messi sebelum laga melawan PSG digelar. Pada permainan seperti ini Anda tahu, sebagai penjaga gawang, Anda akan punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Courtois. Saya telah mempelajari banyak penalti Messi dan saya mencoba bermain dengannya ketika saya berada di garis gawang. Anda juga harus memiliki sedikit keberuntungan untuk bisa menggagalkan, kata Courtois. Bukan hanya soal Mbappe, tapi si jenius Marco Verratti. Mbappe menjadi penentu kemenangan PSG saat berjumpa Real Madrid. Tapi di balik gol penentu yang dicetak Mbappe ada Marco Verratti yang tampil luar biasa pada duel PSG versus Real Madrid. PSG menjadi tuan rumah bagi Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pada duel di Parc des Princes itu PSG menang 1-0 lewat gol Mbappe di menit 90. Bagi PSG hasil ini tentu cukup bagus untuk menatap leg kedua. Sementara bagi Madrid peluang belum tertutup. Masih ada leg kedua di Bernabeu. Tidak adanya aturan gol tandang membuat segalanya bisa terjadi pada leg kedua. PSG harusnya tidak perlu menunggu hingga menit akhir untuk mencetak gol ke gawang Madrid. Sebab mereka punya peluang bagus dari eksekusi penalti Lionel Messi, tapi gagal. Penalti Messi digagalkan Thibaut Courtois. Dengan sempurna, Messi belum mampu menjadi pahlawan bagi PSG pada duel melawan Real Madrid. Cerita kepahlawanan di kubu PSG hadir dari Mbappe menerima umpan manis dari Neymar. Mbappe melewati Lucas Vazquez dan Eder Militao dalam satu gerakan yang brilian, lalu dia melepas tendangan terukur ke gawang Courtois. Mbappe, 2 laga beruntun menjadi pahlawan kemenangan bagi PSG. Akhir pekan lalu saat PSG menang 1-0 atas Rennes, Mbappe mencetak gol pada menit ke-90. Luar biasa. Selain Mbappe, pemain yang patut mendapat pujian adalah Marco Verratti. Dia sangat dominan di lini tengah dan mampu menjaga ritme permainan dengan apik. Pujian datang dari Neymar untuk Verratti. Saya tahu Verratti adalah pemain yang luar biasa, tetapi saya tidak menyadari dia begitu spektakuler, seorang jenius, kata Neymar. Dia salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain dengan saya, bersama dengan Xavi Hernandez dan Iniesta, tegas mantan pemain Barcelona itu. Pertahanan yang solid PSG melakukan tugas dengan sangat sempurna. Bukan hanya soal kegigihan memburu gol hingga menit akhir, tetapi juga cara bertahan yang sangat rapi. PSG menunjukkan kerja yang bagus di lini belakang. Sebagai bukti, Gianluigi tidak mendapatkan satupun tendangan yang mengarah ke gawangnya. Kinerja Chrisnil Kimpembe dan Marquinhos sangat bagus dan patut mendapatkan apresiasi. Inter Milan versus Liverpool. Ini balasan pedas Lautaro atas pujian klub. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez, mengaku senang dipuji Jurgen Klopp. Namun hal itu tidak akan menghalanginya untuk berusaha mengalahkan Liverpool.
Lautaro merupakan striker andalan Inter sejak tahun 2018 lalu. Kehadirannya bahkan sempat membuat Mauro Icardi terdepak dari Giuseppe Meazza. Lautaro sempat pula membentuk duet maut bersama Romelu Lukaku. Duet itu membantu Inter meraih gelar Scudetto pada musim lalu. Musim ini, Lautaro membantu Inter melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Nerazzurri sendiri terakhir melaju ke fase tersebut pada musim 2011 dan 2012 silam. Pujian klub untuk Lautaro Martinez usai Inter Milan diundi untuk bersua Liverpool. Jurgen Klopp melontarkan pujian pada Lautaro Martinez. Ia menilai striker asal Argentina tersebut merupakan salah satu penyerang top di dunia saat ini. Jelas Sanchez dan Zico kami kenal baik, dan Lautaro Martinez adalah salah satu striker paling menarik di dunia. Mungkin, puji klub seperti dilansir. Ini pertandingan Liga Champions yang tepat, jadi semuanya baik-baik saja. Dan saya benar-benar menantikannya, tegas klub. Balasan pedas Lautaro untuk klub. Jelang duel Inter Milan versus Liverpool di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Lautaro Martinez akhirnya membalas pujian Jurgen Klopp. Ia senang mendapatkan pengakuan dari klub. Namun ia juga memberikan balasan yang bisa dibilang pedas. Lautaro mengaku ia ingin sekali mengalahkan Liverpool. Kata-katanya menyenangkan, dan saya bisa mengucapkan terima kasih, katanya. Klub adalah pelatih yang hebat. Ia tentu akan mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Kami harus bermain dengan bagus, melukainya dan lolos, seru Lautaro. Lautaro Martinez juga mengakui bahwa laga lawan Liverpool akan sangat berat bagi Inter Milan, sebab mereka punya banyak pemain kelas dunia. Namun Lautaro mengatakan masih ada celah bagi Inter untuk bisa mengalahkan Liverpool. Ia mengatakan Nerazzurri harus bisa mendominasi. Penguasaan bola lebih baik ketimbang The Reds. Liverpool memiliki banyak pesepak bola kuat. Kami harus mempersiapkan permainan dengan baik dan melatih penguasaan bola, serunya. Mereka menyerang dengan banyak pemain. Mereka memiliki striker yang cepat dan kami harus memperhatikannya, terang Lautaro Martinez. PSIS Semarang lepas Pratama Arhan ke klub Jepang. Kali ini berita ada di tanah air. PSIS Semarang resmi melepas pemain mudanya Pratama Arhan ke klub Jepang. Dia akan bergabung dengan klub yang berlaga di Divisi 2 Liga Jepang, Tokyo Verdy. Kepastian itu disampaikan CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Dia juga menegaskan bahwa timnya melegu Pratama Arhan tanpa fee transfer sepeser pun. Hari ini dengan rasa bangga dan senang kami umumkan kalau Wonderkid PSIS jebolan Akademi PSIS Pratama Arhan resmi kami lepas ke klub Jepang, Tokyo Verdy. Katanya dalam rilis pada hari Rabu 16 Februari 2022. Sesuai komitmen PSIS, Arhan kami lepas tanpa fee 1 rupiah pun. Ini demi karir Arhan. Hal ini juga sebuah kebanggaan untuk PSIS karena jebolan akademi bisa dilirik klub Jepang, imbuh Yoyo. Namun meskipun dilepas ke klub Jepang, Arhan tetap terkait dengan PSIS Semarang sebagai brand ambassador. Dia juga tetap diminta kembali ke PSIS jika pulang ke Indonesia. Arhan selama berada di luar negeri tetap menjadi brand ambassador PSIS dengan harapan mampu mempromosikan nama PSIS di kancah internasional. Yoyo menambahkan, tak hanya itu, antara kami PSIS, kemudian Arhan dan agen Arhan telah sepakat mau sejauh manapun Arhan bermain di luar negeri. Saat kembali di Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS, tegasnya. Sementara Komisaris PSIS Junianto berpesan agar Arhan tidak menyia-nyiakan kesempatan berkarir di luar negeri. Harapannya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Selamat Li Arhan, salah satu cita-citamu bermain di luar negeri terwujud, ungkap Junianto. Jangan cepat puas, terus belajar. Ingat orang tua supaya karirmu di sana terus merangkak naik dan kelak bisa membawa timnas Indonesia berprestasi di kancah internasional. Manchester City menang besar, Pep Guardiola tetap kritik The Citizen. Manchester City meraih hasil gemilang pada laga melawan Sporting Lisbon di laga babak 16 besar Liga Champions. Walau menang dengan skor yang sangat telak, manajer Pep Guardiola tetap memberi kritik pada pasukannya. Manchester City menjalani laga tandang ke Estadio da Luz. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tersebut, Manchester City tanpa kendala menang dengan skor 5-0.
Bernardo Silva tampil bagus dengan mencetak 2 gol, sementara 3 gol Manchester City lainnya dibagi rata oleh Riyad Mahrez, Phil Foden, dan Raheem Sterling. Hasil ini membuat satu kaki Manchester City sudah ada di babak perempat final. Lantas, apa yang dikritik Guardiola dari hasil gemilang itu? Pada leg kedua, Manchester City akan bermain kandang. Peluang mereka untuk bisa melaju ke perempat final terbuka lebar. City hanya butuh hasil imbang untuk menyingkirkan Sporting pada babak 16 besar. Bahkan City tetap lolos ke perempat final andai kalah dengan skor 4-0 pada leg kedua nanti. Satu-satunya skenario yang bisa membuat Manchester City gagal lolos ke perempat final adalah kalah dengan selisih 6 gol. Saya tidak akan bersembunyi di balik 05. Kami secara umum membuat hal-hal yang sangat baik, tetapi kami tidak membaca ruang untuk menyerang mereka dengan cara mereka bergerak. Ruang itu ada di sana, dan itu tidak benar-benar terpakai, kritik Guardiola. Pep Guardiola merasa perlu memberikan peringatan pada pasukannya agar tidak melewatkan setiap detail, sebab berkaca pada kegagalan musim lalu, Manchester City dihukum lantaran melewatkan satu detail setelah tampil bagus sejak awal musim. Kami hampir membuat Liga Champions yang sempurna musim lalu. Kami memainkan 13 atau 14 pertandingan. Kami menang 11 kali dan seri 1 kali. Ketika kami sudah lolos melawan Porto, kata Guardiola, kami kalah di final dan itu seperti sial, kami gagal. Dan itu tidak benar. Kami membuat Liga Champions yang sempurna, tetapi di final kami tidak tampil seperti biasanya, tegas Guardiola. Demi Adam Traore, Barcelona bakal tumbalkan pemain ini. Barcelona dilaporkan serius untuk mempermanenkan jasa Adama Traore. Mereka rela mengorbankan satu pemain mereka untuk mengamankan jasa sang winger. Di musim dingin kemarin, Barcelona berhasil mendatangkan Adama Traore. Sang winger dipinjam dari Wolverhampton hingga akhir musim nanti. Dalam skema peminjaman itu, Barcelona memasukkan klausul khusus. Mereka punya hak untuk mempermanenkan sang winger di akhir musim nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona sedang mencari alternatif cara mempermanenkan Traore karena dana mereka cukup terbatas. Untuk mengaktifkan klausul Traore, Barcelona harus membayar 35 juta euro ke Wolverhampton. Sementara dana transfer Barcelona cukup terbatas di musim panas nanti. Di sisi lain, Barcelona punya prioritas transfer di sektor lain. Jadi mereka tengah mencari cara agar minim mengeluarkan dana untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah menemukan cara agar minim keluar uang saat mempermainkan Traore. Caranya dengan melakukan barter pemain. Barcelona akan menawarkan Francisco Trincao ke Wolverhampton. Saat ini, winger muda Barcelona itu sedang dipinjamkan ke Wolverhampton. Pihak Wolverhampton dilaporkan tertarik dengan tawaran Barcelona ini. Jadi mereka sedang mendiskusikan teknis barter pemain tersebut. Traore sendiri sudah debut di skuad Barcelona. Ia bermain saat menghadapi Atletico Madrid, bermain selama 65 menit. Sang winger sukses membuat 1 assist bagi kemenangan 4-2 Barcelona atas Atletico. Misteri Eden Hazard cedera dan bermain buruk. Eden Hazard adalah misteri terbesar Real Madrid. Pemain yang seharusnya jadi superstar justru berulang kali dihantam cedera. Keberadaannya hampir tidak terasa. Madrid mendatangkan Hazard dari Chelsea pada tahun 2019 lalu. Los Blancos merogoh kocek cukup dalam. Harapan Hazard bisa jadi bintang baru menggantikan Cristiano Ronaldo. Sayangnya, harapan itu tidak pernah terwujud. Hazard lebih banyak menepi cedera, kontribusinya sangat minim. Akibatnya, Madrid sudah lebih biasa bermain tanpa Hazard. Cedera kambuhan, Hazard direkrut Madrid dengan harapan besar bahwa dia bisa jadi superstar baru. Sayangnya transfer ini berubah jadi bencana bagi Madrid. Paling tidak, Hazard sudah mengalami 15 cedera sejak berkostum Real Madrid. Sebagian cedera sama yang kambuh, sebagian lain cedera baru yang datang bergantian. Hazard berkali-kali mengalami cedera otot, benturan, retak tulang kaki, cedera hamstring, dan bahu. Bahkan Hazard pernah menepi karena virus corona. Tidak hanya masalah cedera yang mengganggu Hazard, ketika dia fit dan bisa bermain, performa Hazard di lapangan tidak benar-benar memukau. Dia hanya mencetak 6 gol dan 10 assist dalam 61 penampilan untuk Madrid.
Angka itu jauh dari harapan dan tidak cukup untuk pemain yang seharusnya jadi bintang baru. Musim ini Hazard mendapatkan kesempatan 19 kali bermain, dengan rata-rata 46 menit per penampilan. Dia baru mencetak 1 gol dan 2 assist. Sejauh ini Ancelotti masih menegaskan bahwa Hazard masuk dalam rencananya. Namun, Madrid mungkin perlu berpikir ulang. Pada 2022 musim panas nanti, Real Madrid berencana angkut Ospina. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berencana untuk memboyong kiper Napoli David Ospina pada musim panas 2022 mendatang. Madrid sebenarnya tak punya masalah dengan stok pemain mereka di posisi kiper. Mereka punya Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia itu tak tergantikan di bawah Mister Gawang. Sejauh ini ia telah bermain sebanyak 16 kali bagi El Real di semua ajang kompetisi. Ia kebobolan 150 kali. Di sisi lain Courtois mencatatkan 65 clean sheet. Madrid ingin lepas Lunin. Jika Thibaut Courtois berhalangan bermain, maka Real Madrid masih punya Andriy Lunin. Namun kiper asal Ukraina itu jarang mendapat kesempatan bermain. Sejauh ini ia baru bermain sebanyak 3 kali saja bersama Real Madrid. Hal ini sangat disayangkan. Ia masih berusia 22 tahun. Situasi ini akan membuat perkembangannya terganggu. Maka dari itu, Madrid dikabarkan siap melepasnya pada musim depan. Mereka ingin Lunin mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin di klub lain. Madrid ingin datangkan Ospina. Jika Real Madrid jadi melepas Andriy Lunin, maka mereka perlu mencari kiper baru. Ia akan menjadi deputi Thibaut Courtois tentunya. Madrid dikabarkan sudah melakukan pencarian dan mereka kini sudah mendapat satu nama, yaitu kiper Napoli, David Ospina. Opsi merekrut Ospina ini memang bagus bagi Madrid, sebab Madrid tak perlu mengeluarkan banyak duit. Kontrak Ospina di Napoli akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Oke, Inter Milan resmi dijajah Liverpool. Liverpool secara resmi menjajah Milan pada musim 2021-2022. Sebab dari 2 lawatan ke markas klub asal Milan, yaitu AC Milan dan Inter Milan, Madrid selalu memungkas laga dengan kemenangan. Liverpool baru saja mengalahkan Inter Milan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada hari Kamis 17 Februari 2022. Pada duel yang digelar di Giuseppe Meazza itu, Liverpool menang dengan skor 2-0. Inter memberi perlawanan sengit pada babak pertama, namun Liverpool terbukti lebih tangguh pada babak kedua. Pasukan Jurgen Klopp mampu mencetak gol lewat aksi Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Liverpool menunjukkan dominasinya atas tim-tim dari kota Milan. Inter Milan menjadi tim asal kota Milan kedua yang dihadapi Liverpool di Liga Champions musim 2001-2022. Sebelumnya, Liverpool lebih dulu berjumpa AC Milan pada laga fase grup. Menariknya, Liverpool meraih hasil yang sama atas kedua klub asal Milan, yaitu kemenangan. Saat menjalani laga tandang ke San Siro, markas AC Milan, Liverpool meraih kemenangan dengan skor 2-1. Laga ini digelar pada akhir 2021 lalu. San Siro dan Giuseppe Meazza adalah tempat yang sama bagi AC Milan. Stadion itu diberi nama San Siro. Sementara bagi Inter Milan, mereka memakai nama Giuseppe Meazza, yang merujuk pada nama legenda klub. San Siro atau Giuseppe Meazza, Inter Milan atau AC Milan, Liverpool tetap menang. Kini untuk meneguh dominasinya atas tim kota Milan, Liverpool harus menang pada leg kedua melawan Inter yang dimainkan di Anfield. Sukses Liverpool menjajah Milan tidak lepas dari kontribusi Mohamed Salah. Pemain asal Mesir selalu menunjukkan performa impresif, baik pada laga kandang maupun tandang, lawan Inter atau AC Milan. Mohamed Salah selalu mencetak gol pada perjumpaan melawan klub kota Milan. 2 gol dicetak ke gawang Milan dan 1 gol dicetak ke gawang Inter. Salah masih punya peluang mencetak gol selanjutnya ke gawang Inter pada leg kedua. Liverpool mencetak 7 gol pada 3 pertemuan melawan klub asal Milan di Liga Champions 2021-2022 ini. Sementara, gawang mereka sejauh ini kebobolan 3 gol saja. Dari Liga Inggris, Arsenal diklaim berpeluang besar finish 4 besar di akhir musim. William Gallas menyatakan Arsenal memiliki peluang sangat besar untuk bisa mengakhiri Premier League. Arsenal sejauh ini masih menempati peringkat 6 klasemen dengan perolehan poin 39.
Selisih 4 angka dari tim peringkat keempat, Manchester United, dan 2 angka dari West Ham di peringkat 5. Meski demikian, Arsenal memiliki keuntungan tersendiri karena pasukan Mikel Arteta masih mempunyai 3 tabungan laga lebih banyak ketimbang 2 tim di atas mereka. Performa Arsenal sejatinya sempat jeblok di awal musim. Gallas pun mengaku terkesan dengan keberhasilan The Gunners bangkit dari start buruk tersebut. Ya, saya terkesan. Mereka memiliki beberapa hasil yang bagus dan menunjukkan karakter yang hebat. Saat ini, Arsenal melakukan dengan cukup baik, ujar Gallas kepada The Sun. Kita akan lihat seberapa bagus pekerjaan yang telah dilakukan Michael jika mereka lolos ke Eropa, dan khususnya finish 4 besar di akhir musim. Keyakinan William Gallas pun merasa yakin Bukayo Saka bakal mampu mengamankan 1 jatah tampil di Liga Champions musim depan. Ini akan sangat menarik untuk dilihat. Arsenal setelah menang 1-0 melawan Wolves terlihat sebagai penantang yang kuat. Ini adalah hasil yang besar bagi mereka, tutur Gallas. Saya tahu ada West Ham juga yang terlihat bagus di musim ini, tetapi Arsenal memiliki peluang besar untuk finish keempat. Saya mendukung mereka untuk melakukannya, tutur Gallas. Cristiano Ronaldo kembali jadi penentu kemenangan Manchester United atas Brighton 2-0 dalam duel lanjutan Premier League 2001-2022. MU memasuki laga ini dengan tekanan ekstra akibat performa buruk dan hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ronaldo pribadi juga menghadapi momentum buruk tanpa gol dalam 6 pertandingan beruntun. Oleh sebab itu, pertandingan ini begitu penting bagi MU. Dan untungnya mereka punya pemain top selevel Ronaldo yang bisa menjadi penentu. Kapten Portugal itu mencetak gol pertama di menit ke-51. Gol dan aksi Ronaldo sepanjang pertandingan mendapatkan pujian langsung dari sang pelatih, Ralf Rangnick. Akhir-akhir ini Ronaldo dikritik sebagai salah satu pemain yang menyebabkan ruang ganti MU jadi tidak nyaman. Performa Ronaldo disorot berlebihan, terlebih karena dia tidak mencetak gol. Meski begitu, terbukti peran penting Ronaldo tidak bisa dibantah. Rangnick pun memuji 2 aspek kontribusi Ronaldo atas kemenangan MU, gol dan performa energik. Ya, itu gol luar biasa, bukan hanya gol penting, tapi gol luar biasa. Secara keseluruhan, Cristiano Ronaldo memberikan performa bagus, ujar Rangnick. Dia hadir di lapangan dengan energik. Dia selalu mencoba membantu rekan timnya. Saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini adalah performa terbaiknya. Rangnick lanjut bicara soal pentingnya kemenangan kali ini untuk MU. Dengan hasil ini, MU berhasil keluar dari masa-masa sulit beberapa pekan terakhir. Tapi mereka masih punya banyak PR. Tapi kami masih harus menghadapi beberapa pertandingan penting setelah 3 hasil imbang. 2 diantaranya di kandang, sambung Rangnick. Ini adalah kemenangan yang sangat penting, jauh lebih penting setelah penampilan kami di babak pertama hari ini. Kami mengubahnya. Main lebih baik di babak kedua, kami lebih agresif, lebih aktif memotong serangan mereka. Jadi, hasil ini sangat penting bagi kami, tandasnya. Manchester United terancam kena hukuman dari FA karena laga versus Brighton. Kemenangan Manchester United dan Brighton di ajang Premier League ternoda oleh kelakuan para pemainnya. Mereka pun terancam mendapatkan hukuman dari FA selaku federasi sepak bola tertinggi di Inggris. Seperti yang diketahui, Manchester United berhadapan dengan Brighton pada Rabu. Pertandingan tersebut hasil dimenangkan oleh The Red Devils dengan skor 2-0. Berkat gol dari Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes, Manchester United pun berhasil bernafas lega. Mereka cuma mampu meraih hasil imbang dalam 3 laga terakhirnya sebelum bertemu Brighton. Tak hanya berdampak di Premier League, mereka juga tersingkir dari FA Cup karenanya. Tambahan 3 poin membuat Manchester United bisa kembali menduduki 4 besar. Ini juga bisa menjadi momen titik balik klub besutan Ralf Rangnick dan memetik kemenangan pada laga-laga berikutnya. Kemenangan Manchester United diselimuti oleh kebahagiaan yang berlimpah. Sayangnya ada setitik noda dalam torehan apik tersebut. Hal ini berkaitan dengan sikap para pemain ketika Anthony Elanga dilanggar Lewis Dunk pada menit ke-52. Mulanya, wasit hanya memberikan kartu kuning buat Dunk. Keputusan tersebut membuat para pemain Manchester United marah dan langsung mengerubungi wasit untuk melampiaskan protes. Mereka ingin Dunk mendapatkan kartu merah. Karena terdesak, wasit pun meninjau ulang kejadian lewat VAR. Ia kemudian mengubah keputusannya dan memberikan kartu merah kepada Dunk. Rupanya aksi protes pemain The Red Devils tidak sejalan dengan aturan FA. Manchester United didakwa melanggar aturan FA E20 pasal 1,
menyusul laga Premier League kontra Brighton dan Hove Albion pada Selasa 15 Februari 2022. Bunyi pernyataan FA dikutip dari Manchester United Evening News. Diduga Manchester United FC gagal memastikan pemainnya berperilaku tertib pada menit ke-53 dan klub memiliki waktu hingga Senin untuk memberikan tanggapan. Insiden momen mengubah keputusan setelah didesak para pemain Manchester United pun disoroti oleh pelatih Brighton, Graham Potter. Ia merasa wasit harusnya lebih tegas saat membuat keputusan. Saya tidak menyalahkan mereka, saya tidak kritis, apa adanya. Mereka harus melakukan bagian mereka untuk tim, tapi Anda membutuhkan wasit dan VAR untuk membuat keputusan secara mandiri, ujar Potter. Manchester United terancam mendapatkan hukuman, namun kemenangan mereka atas Brighton tidak bisa dibatalkan. Pada akhir pekan nanti, The Devils akan kembali berjuang meraih 3 poin saat menghadapi Leeds United. Berikut deretan pemain Liverpool ini masuk daftar belanja AC Milan. Klub Serie A AC Milan punya target transfer baru di musim panas nanti. Rossoneri tertarik untuk merekrut Naby Keita dari Liverpool. AC Milan kemungkinan besar akan kekurangan gelandang di musim panas nanti, karena Frank Kessie dilaporkan bakal cabut dari San Siro dengan status bebas transfer. Kepergian Kessie ini akan meninggalkan lubang besar di lini tengah Milan. Alhasil manajemen Rossoneri mulai memburu pergantiannya. Calcio Mercato mengklaim bahwa Milan kini mengarahkan radar mereka ke Inggris. Mereka tertarik untuk merekrut Naby Keita dari Liverpool. Apa pertimbangan AC Milan merekrut Keita? Gelandang berbakat tersebut menurut laporan AC Milan tertarik untuk merekrut Keita. Meski sang gelandang punya track record yang kurang apik di Liverpool, semenjak tiba di Liverpool, Keita kesulitan tampil maksimal. Ia sering mengalami cedera dan performanya angin-anginan. Namun AC Milan menilai gaya bermain Keita tidak cocok di Inggris. Mereka yakin sang gelandang bakal bersinar di Serie A sehingga mereka tertarik merekrutnya. Menurut laporan yang sama, kans AC Milan membajak Keita cukup besar karena sang gelandang masuk daftar jual Liverpool. Tim pelatih Liverpool dilaporkan sudah mulai kehabisan kesabaran dengan Keita karena ia tak kunjung memperlihatkan kualitas yang memadai di skuad The Reds. Jadi jika ada klub yang tertarik merekrutnya seperti Milan, Liverpool dengan senang hati akan membuka pintu diskusi dengan mereka. Gelandang 27 tahun ini dikontrak akan habis pada 2023, jadi mahar transfernya relatif terjangkau. Liverpool dikabarkan siap menjualnya di angka 30 juta euro pada musim panas nanti. Tidak bisa dicegah, Lukaku bakal tinggalkan Chelsea. Romelu Lukaku diyakini bakal segera meninggalkan Chelsea. Lukaku sempat membuat polemik akhir tahun lalu dan hingga kini dia kesulitan menemukan pemain terbaiknya. Chelsea memecahkan rekor transfer termahal klub ketika mendatangkan Lukaku dari Inter Milan musim panas lalu. Harapannya Lukaku dapat memberikan sentuhan berbeda di lini serang The Blues. Awal musim keputusan ini tepat. Lukaku mencetak gol-gol penting. Namun seiring musim berjalan, sekarang Lukaku lebih sering kesulitan. Bahkan Lukaku pernah belak-belakan bicara dalam salah satu sesi wawancara dengan Sky Italia. Saat itu dia mengaku menyesal meninggalkan Inter Milan. Situasi Lukaku juga diamati oleh Nigel Reo-Coker, analis Premier League. Menurutnya cepat atau lambat Lukaku bakal meninggalkan Chelsea. Wawancara kontroversial Lukaku akhir tahun lalu jadi pemicu utama. Lukaku tidak nyaman bermain di Chelsea. Sekarang sulit mengubah situasi itu. Rasanya tidak akan pernah sama. Kita memang tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Anda berada satu ruangan dengan Tuchel dan Lukaku, kata Reo-Coker di BBC. Hubungan itu sudah terlanjur rusak dan tidak bisa diperbaiki. Menurut saya, dia ingin pergi. Tapi keputusan itu sulit karena akan mempengaruhi karir sepak bolanya. Sebagian besar alasan kesulitan Lukaku adalah karena gaya bermain yang diusung Tuchel. Lukaku tidak cocok dengan gaya bermain Tuchel. Dia tidak bisa bermain seperti saat masih membela Inter Milan. Dia, Lukaku, meyakini bahwa tim tidak bermain sesuai dengan kekuatannya. Anda bisa melihat bahwa dia bukanlah pemain yang sama, sambung Reo-Coker. Kita tidak melihat Lukaku yang sama seperti saat bermain di Inter Milan. Bagi saya ini adalah masalah mental. Situasi ini bisa jadi perkara sulit bagi Chelsea yang harus mengevaluasi segalanya di akhir musim nanti. Paul Pogba ingin ke Juventus.
Sebuah rumor baru beredar mengenai kejelasan masa depan Paul Pogba. Sang gelandang sudah dilaporkan memantapkan hati cabut dari Manchester United untuk kembali ke Juventus. Status Paul Pogba sebagai pemain Manchester United akan segera berakhir. Ini disebabkan kontraknya akan kadaluarsa di musim panas tahun ini. Pogba dilaporkan tidak akan bertahan di Manchester United. Alhasil ada banyak klub yang mulai dikaitkan dengan sang gelandang. Pogba sudah memutuskan kemana ia akan berlabuh. Sang gelandang mantap untuk kembali ke Juventus. Menurut laporan tersebut, Pogba tidak sulit untuk memutuskan klub mana yang akan ia bela. Ia dikabarkan memprioritaskan kembali ke Juventus. Sang gelandang dilaporkan masih cinta dengan Juventus. Ia merasa karirnya berkembang pesat berkat bermain di Bianconeri. Selain itu, ia juga senang bekerja dengan Massimiliano Allegri. Jadi, ia tertarik untuk kembali ke Turin. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus siap menampung kembali Pogba. Namun, sang gelandang harus membuat pengorbanan untuk kembali ke Juventus. Manajemen Juventus dilaporkan meminta Pogba potong gaji jika kembali ke Turin. Mereka tidak sanggup membayar gaji 290.000 pounds per pekan yang didapatkan Pogba di MU. Situasi ini dilaporkan jadi penghalang hebat kembalinya Pogba. Jadi, saat ini sang gelandang masih menimbang-nimbang untuk kembali ke Juventus. Pogba sendiri tidak kekurangan tawaran yang menggiurkan di musim panas nanti. Salah satunya datang dari Paris Saint-Germain. Klub tajir asal Prancis itu dilaporkan sangat serius ingin merekrut Pogba. Mereka siap memberikan gaji yang besar jika ia pindah ke Turin. West Ham siapkan karpet merah untuk kepulangan Jesse Lingard. Spekulasi masa depan Jesse Lingard memasuki babak baru. West Ham dilaporkan akan mencoba mendatangkan kembali Jesse Lingard di musim panas nanti. Sepertinya yang sudah diketahui, Lingard saat ini memasuki 4 bulan terakhir sebagai pemain Manchester United. Kontraknya sebagai pemain setan merah akan berakhir di bulan Juni mendatang. Lingard diketahui tidak akan memperpanjang kontraknya. Ia memilih untuk pergi sebagai free agent di musim panas nanti. Disney Sport melaporkan ada banyak klub yang tertarik untuk menggait Lingard, salah satunya adalah West Ham. Laporan itu, West Ham cukup serius untuk mendatangkan Lingard. David Moyes sendiri menginginkan sang pemain untuk kembali ke London. Di musim lalu, West Ham sempat meminjam Lingard selama 6 bulan. Selama membela The Hammers, Lingard tampil dengan sangat impresif. Itulah mengapa Moyes ingin Lingard sekali lagi membela skuadnya, agar lini serang mereka semakin top di musim depan. West Ham tahu bahwa ada banyak klub yang meminati Lingard. Namun The Hammers sudah menyiapkan tawaran menarik untuk sang pemain. Yang pertama adalah jam bermain. Mereka berani menjanjikan starter reguler jika ia bergabung kembali dengan The Irons. West Ham juga dilaporkan siap memberikan gaji yang bersaing kepada Lingard jika ia benar-benar jadi kembali ke West Ham. West Ham punya satu pesaing berat untuk mendapatkan Lingard. Mereka adalah Newcastle. Klub tajir baru IPL itu juga sangat berminat pada Lingard. Mereka berani bayar mahal untuk mendapatkan jasa Lingard. Beredar berita kemungkinan Luis Enrique jadi pelatih baru MU. Bursa calon pelatih baru Manchester United semakin menarik. Kali ini ada nama baru yang disebut Luis Enrique. Spekulasi soal pelatih baru MU memang terus dibicarakan sejak akhir tahun lalu. Saat ini memang ada pada Ralf Rangnick yang sedang bekerja, tapi statusnya sudah jelas. Rangnick hanya akan melatih tim sampai akhir musim. Setelahnya, dia bakal mundur ke belakang layar untuk berperan sebagai konsultan. Artinya, Rangnick akan menunjuk langsung pelatih baru MU yang akan menggantikan di posisinya. Ada beberapa nama menarik yang dipertimbangkan. Enrique tidak disebut. Sejauh ini, ada banyak nama pelatih top dihubungkan dengan MU. Sebut saja Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Zidane, bahkan Brendan Rodgers. Pilihan di tangan Rangnick dan pihak klub tidak mudah membuat keputusan tersebut. MU tidak boleh lagi salah pilih. Menariknya, ada satu nama lain yang diusulkan oleh mantan pemain MU, Owen. Dia tertarik dengan sosok Luis Enrique. Saya memikirkan satu nama yang tidak disebutkan. Nama yang ingin saya lihat yaitu Luis Enrique, ujar Owen. Menurut Owen, Enrique adalah pelatih top yang sudah terbukti. Dia bisa membawa tim jadi juara dan bisa menyulap tim kelas menengah bersaing di papan atas. Jika Anda pernah melatih klub sebesar Barcelona, pernah meraih treble di sana, lalu Anda bisa membimbing tim Spanyol yang terbilang kelas menengah, bisa sampai ke semifinal. Saya kira orang itulah yang dibutuhkan MU, sambung Owen. Dan saat ini dia hanya melatih tim nasional, jadi ada kesempatan dia ke MU. Menurut saya dia akan mengembangkan MU jadi tim hebat, tandasnya.
Barcelona akan menjamu Napoli pada leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Camp Nou ini. Sebelumnya, dua mantan klub sang legenda Diego Maradona ini baru pernah bertemu di babak 16 besar. Barcelona menang agregat 4-2. Waktu itu leg pertama di Italia, kesudahan imbang 1-1. Gol Dries Mertens untuk Napoli dibalas oleh Barcelona melalui Anthony Griezmann. Pada leg kedua di Spanyol, Barcelona mengalahkan Napoli 3-1. Barcelona mencetak 3 gol lewat Clement Lenglet, Lionel Messi, dan Luis Suarez. Sedangkan Napoli mencetak 1 gol lewat Lorenzo Insigne. Ini akan menjadi partisipasi pertama Barcelona di Liga Eropa. Terakhir kali Barcelona tampil di kompetisi ini adalah pada musim 2003-2004 ketika masih memakai format UEFA Cup. Barcelona belum pernah juara, di mana prestasi terbaik mereka ada 4 kali lolos ke semifinal pada edisi 1957, 1975, 1997, 1995, dan 2000. Untuk babak gugur Liga Eropa musim ini, 8 juara grup langsung lolos ke babak 16 besar. Sementara 8 slot tersisa di babak 16 besar diperebutkan oleh 8 runner-up grup dan 8 tim peringkat 3 fase grup. Musim ini tidak ada aturan gol tandang di babak gugur. Jika skor imbang setelah 2 leg, maka akan dimainkan 2 kali 15 menit extra time. Jika tetap imbang juga, maka adu penalti akan digelar untuk menentukan pemenang. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.